Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani. Kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-13, yaitu dengan judul Failover Load Balance. Nah, jadi pada bab 13 ini kita akan mempelajari yang pertama tentunya ada konsep dari failover dan load balance. Yang kedua ada setting topologi atau setup topologi, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dari failover dan load balance. Nah, jadi teman-teman, konsep dari failover itu ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Kalian bisa lihat ini contoh topologinya di sini, terdapat dua ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, kalau kalian mau menggunakan fitur yang failover, itu dia basicnya dua ISP itu, yang satu aktif dan yang satu itu sebagai backup. Nah, sedangkan kalau kalian mau menggunakan fitur yang load balance, itu dua ISP-nya saling aktif, teman-teman. Dan kemudian konsep dari load balance itu ketika dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur ke internet. Nah, contohnya misal ke Facebook itu jalur satu dan jalur 2-nya ke YouTube. Nah, oke teman-teman, lanjut saja. Di sini kita akan setup topologinya. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat saya sudah membuat topologi yang berisi 4 perangkat ya. Yang pertama ada ISP, kemudian yang kedua ada router ISP, yaitu ada dua router ISP di sini, teman-teman. Kemudian ada router customer. Dan kalian bisa buat saja untuk topologinya seperti ini, dan kalian sudah pasang teks untuk IP-nya. Di sini router ISP punya saya juga IP-nya sudah keluar 75.205, kemudian router ISP 75.204. Nah, pertama kita akan ke CMD, teman-teman. Di sini kita bisa run as administrator. Kita yes. Di sini kita bisa route add 192.168.75.0, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian masukkan IP inetnya 192.168.75.193. Oke, sudah oke, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini saya untuk ISP-nya dia menggunakan tipe yang manajemen cloud ya, teman-teman, supaya mendapatkan IP yang kelas C. Nah, kemudian teman-teman, kalau sudah di route add, kita bisa langsung pergi ke Winbox. Di sini saya akan buat supaya IP yang didapat dari ISP tadi itu menjadi IP statik. Jadi caranya kalian bisa pergi ke IP, kemudian ke DHCP client. Ini kita bisa disable, dan untuk router ISP2-nya juga di disable ya. Dan kemudian kalian bisa tambahkan IP lagi secara statiknya. Caranya buka ke terminal routernya. Kemudian kalian bisa pergi ke address, IP address, kemudian ketik add address 192.168.75.204. Oke, saya akan buat 204 slash-nya 24, kemudian interface header 1. Oke, seperti ini, teman-teman, kita bisa di enter, kita bisa print. Nah, pada router ISP juga kalian lakukan sama hal seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa pilih IP-nya sesuai keinginan kalian masing-masing, kemudian pilih interface header 1. Nah, oke teman-teman, kalau kalian sudah di add address pada router ISP1 dan router ISP2, lanjut kita akan konfigurasi parameter gateway-nya. Di sini kita bisa pergi ke IP route. Nah, di sini kita bisa langsung add gateway. Untuk gateway-nya kalian bisa pergi ke VMware. Dan di sini gateway-nya bisa menggunakan IP kedua yang 10.0.137.1, teman-teman. Kita bisa tulis 10.0.137. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi parameter DNS. Pergi ke IP DNS, kemudian set servers. Di sini masukkan DNS Google 888. Enter. Lanjut, kalian bisa konfigurasi parameter gateway dan parameter DNS-nya di router ISP2-nya ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke Winbox router ISP1 dan ISP2-nya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa ya. Di sini saya akan ganti hostname di ISP1-nya, router ISP1, pergi ke sistem, identity, router ISP1, apply dan oke. Kemudian ke router ISP2-nya,
sistem, kemudian identity, router ISP2. Apply dan kita oke. Nah, teman-teman lanjut di sini kita akan aktifkan router customer-nya. Nah, oke teman-teman, pada router customer di sini kita akan coba IP address range. Oke, di sini pada router customer itu belum ada IP-nya ya, teman-teman. Nah, untuk biar router customer mendapatkan IP, nah jadi caranya kita nanti akan coba pasang gateway di Ether satunya yaitu yang ini, dan Ether 2-nya yaitu yang ini. Oke, kita akan buat dulu gateway-nya di router ISP1 dan router ISP2. Di sini sama-sama menggunakan Ether 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu IP addresses, kemudian kita buat untuk router ISP1 dulu. Tadi IP-nya 192.168 titik sebentar. Titik 1.1/nya 24. Interface Ether 2. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita ke router ISP2. Sini kita buat gateway baru. Tadi IP-nya 172.16.1.1/24. Header 2 sama. Apply dan kita oke. Nah, oke, kita balik ke terminal router customer-nya. Sini kita coba pergi ke IP DHCP client. Kita print. Nah, di sini masih ada interface yang default-nya. Kita bisa hapus saja teman-teman dengan cara remove number 0. Di sini karena di sini numbernya 0, jadi kita tulis 0. Kemudian kita coba print lagi. Oke, sudah hilang teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut akan konfigurasi static IP di router customer-nya. Di sini kan ada Ether 1 dan Ether 2. Di sini saya sudah menuliskan untuk IP Ether 1 yang ini dan IP Ether 2 yang ini. Oke, langsung saja kita ke terminal router customer-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke IP address dulu. Kemudian di sini kita bisa add address. Di sini kita masukkan IP address yang Ether 1 dulu. Tadi 192.168.1.2/nya 24. Kemudian interface Ether 1. Kemudian kita juga bisa add address yang Ether 2-nya. Di sini tadi IP-nya 172.16.1.2/nya 24. Kemudian untuk interface-nya Ether 2 seperti ini. Kita bisa enter teman. Mohon maaf, di sini terdapat pengetikan yang salah. Oke, sudah, kita bisa enter. Dan di sini kita coba print teman-teman. Oke, IP-nya di sini sudah muncul. Nah, lanjut di sini kita akan coba ping gateway-nya, di mana yang Ether 1 gateway-nya yang 1.1 dan Ether 2 gateway-nya yang ini, yang 172.16.1.1. Kita coba ping gateway 192.168.1.1. Mohon maaf teman-teman, di sini kita bisa keluar dulu. Kemudian kita bisa ping 192.168.1.1 yaitu gateway yang Ether 1, kita enter. Oke, sudah bisa teman-teman. Kita coba ping yang gateway Ether 2 172.16.1.1. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer. Nah, jadi kan pada router customer tadi kita hanya menambahkan IP secara statiknya, belum menambahkan gateway. Jadi di sini kita akan menambahkan gateway teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus meremote router customer dengan Winbox. Jadi karena router customer ini tidak terhubung langsung dengan ISP, maka kita harus mengaktifkan fitur Roamon. Di sini kita bisa pergi ke tool, kemudian Roamon. Kita akan aktifkan Roamon di router customernya dulu. Kemudian set enable. Yes. Kita coba print teman-teman. Oke, sudah aktif. Selanjutnya di sini kita bisa pergi ke router ISP1, pergi ke tools, kemudian pergi ke Roamon. Di sini kita centang yang enable. Apply dan kita bisa oke. Selanjutnya di sini kita akan remote router customernya via router ISP1. Di sini kita bisa new Winbox saja. Dan kita gunakan IP yang router ISP1 tadi 204 IP-nya. Kemudian kita bisa connect to Roamon. Dan di sini kita bisa login menggunakan MAC address router customernya. Connect. Oke, sudah bisa teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba ubah pada hostname-nya. Di sini ke sistem, kemudian ke identity, kita ubah router customer. Oke, kita bisa apply dan kita oke.
di router ISP1 dan kita bisa connect. Oh iya teman-teman, di sini saya lupa nggak bisa connect karena kan kita buat topologi baru ya. Nah, di router ISP1 dan ISP2 romonya baru kita aktifin. Makanya itu kita coba aktifin dulu di router ISP1. Mungkin sekalian aja ya di router ISP2 buat cadangan router customer. Nah, mungkin kayak tadi aja saya pakai router ISP1 new. Nah, udah bisa nih. Sekarang kita tinggal set dosennya. Terus addresses kan udah ada Ether 1 dan 2 ya. Jadi si router customer ini kalau mau connect internet itu ada dua jalur, yaitu jalur dari router ISP1 dan router ISP2. Dengan IP ini, networknya ini teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat di router customer, mungkin saya coba pergi ke terminal. Kita coba ping gateway-nya. Tadi udah coba mungkin. Kita coba ping 192.168.1.1. Dan di sini bakal bisa ping yang 122.16.1.1. Nah, sini udah bisa. Tapi kalau kita coba IP yang print, dan di sini gateway yang arah ke internet itu nggak ada yang 0.0.0/0. Nah, kita akan tambahkan dulu nih. Kita pergi ke. Nah, teman-teman di sini Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat jika router customer dia ingin mengakses internet, maka dia mempunyai dua jalur ya, teman-teman. Jalur yang menggunakan router ISP1 dan jalur yang menggunakan router ISP2 supaya sampai ke ISP-nya yang net ini. Nah, coba kita bisa cek dulu di router customer. Kita ke new terminal. Kita coba IP route. Kita print, teman-teman. Nah, di sini belum ada gateway yang 0.0.0, yaitu gateway yang internetnya, teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan saja. Nah, caranya kalian bisa pergi ke IP dan kita ke routes. Di sini kita tambahkan gateway yang internetnya ini 0.0.0. Kemudian gateway-nya kita akan masukkan dua gateway yang tadi, dua jalur. Yang pertama 192.168.1.1. Oke, seperti ini kita bisa di apply dan kita oke. Kita akan buat yang gateway jalur 2-nya lagi. 172.116.1.1. Apply dan kita oke. Nah, teman-teman di sini kalian bisa perhatikan untuk gateway yang jalur router ISP1 di sini sudah AS informasinya atau aktif dan statik. Sedangkan untuk gateway yang jalur router ISP2 itu dia belum aktif, teman-teman. Jadi inilah peran dari failover, di mana yang satu atau yang router ISP1 dia aktif dan yang satunya lagi itu dia sebagai backup-annya. Nah, coba saja di sini kita bisa disable, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat untuk jalur yang router ISP2 itu sudah aktif karena tadi kita sudah mematikan yang gateway router ISP1, mana jalur router ISP2 ini menggantikan jalur router ISP1 yang tadi kita matikan. Kita coba nyalakan lagi, teman-teman. Oke, di sini sudah bergantian, yang ini aktif dan yang ini sebagai backup. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini saya mau jelaskan. Jadi di sini punya saya itu terdapat pergantian IP, teman-teman. Jadi tadinya kan saya konfigurasi statik IP-nya itu kan yang IP kelas C, yaitu yang 192.168.75.204 dan 205. Dan itu saya ubah, teman-teman, IP-nya. Karena kan sebelumnya kan di CloudNAT itu kita pilih tipenya itu yang CloudNAT, teman-teman. Jadi pada network ini kita pilih tipenya yang CloudNAT, bukan yang manajemen cloud. Maka dari itu saya keliru dengan IP-nya. Untuk router ISP saya sudah ganti IP-nya secara statik tadi, yaitu 10.0.137.130, dan router ISP2 itu .131. Dan itu juga saya sudah konfigurasi untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya ya, teman-teman. Dan kemudian yang saya jelaskan sebelumnya untuk parameter gateway-nya itu kita pilih tetap yang ada di VMware. Yang ini, teman-teman, yang IP address for PNet NAT yang 10.0.137.1. Nah, teman-teman, sebelum si router customer ini dia mengakses internet, kita harus konfigurasi NAT pada router ISP dan router ISP1 dan router ISP2-nya. Di sini kita bisa langsung ke router ISP1. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian firewall, dan kita ke NAT. Kita buat yang baru, teman-teman. Untuk chain ini kita pilih SRC NAT. Out interface kita pilih yang interface keluar mengarah ke ISP-nya, yang Ether 1. Ini sama-sama Ether 1 ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya ke action. Untuk action kita pilih yang masquerade. Kita apply dan kita oke. Selanjutnya kita ke router ISP2-nya. Oh ya, teman-teman, karena IP-nya tadi sudah saya ganti, ini juga login winbox-nya dengan IP yang saya ganti, teman-teman, yang 131
dan yang router 1 ISP yaitu 10.0137.130. Nah, di router 2 kita pergi ke IP, kemudian ke firewall, kemudian kita ke NAT, dan kita buat yang baru. Chain kita pilih SRC NAT, out interface tadi sama Ether 1, kemudian action kita pilih masquerade, dan kita apply, kita oke. Oke, kita bisa langsung ke pengujian di router customernya. Kita bisa ke new terminal. Di sini kita bisa cek ya teman-teman, apakah si router customer ini dia sudah bisa mendapatkan internet dengan ping 88. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah bisa ping 88 ya. Nah, kalau mau ping google.com kita bisa setting dulu IP DNS set server, kita masukkan 888, enter, dan kita coba ping google.com teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat mungkin masih ada timeout, kita bisa ulang lagi ping google.com karena biasanya terdapat error teman-teman. Oke, kalian bisa lihat di sini ping google.com-nya sudah berhasil. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba tambahkan VPC ya. Di sini kita bisa tambahkan VPC. Ini semisal VPC 1. Dan kita add lagi yang VPC 2. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi NAT supaya si dua VPC ini atau klien ini dia bisa mengakses internet. Nah, tapi sebelum itu kita akan buat supaya interface Ether 3 dan Ether 4 itu kita jadikan interface bridge, teman-teman. Jadi nanti kita akan gabung kedua interface ini. Nah, di sini saya akan definisikan dulu untuk IP yang akan digunakan interface bridge-nya. Semisal 10.10.10.1/24. Oke, langsung saja kita ke router customernya. Di sini kita bisa pergi ke bridge. Kemudian di sini kita bisa buat yang baru untuk namanya bridge nuke. Kita apply dan kita oke. Selanjutnya kita ke ports. Di sini kita tambahin teman-teman interface 3 dan interface 4. Di sini kita buat yang Ether 3 dulu. Bridge-nya pakai bridge nuke. Kita apply dan kita oke. Selanjutnya kita juga buat yang Ether 4. Oke, kalau sudah kita bisa buat untuk IP-nya. Kita pergi ke IP, kemudian ke addresses. Kita tambahkan untuk gateway IP-nya yang tadi 10.10.10.1/24. Untuk interface pilih yang bridge nuke. Oke, kita bisa apply dan kita oke. Selanjutnya di sini supaya kedua VPC tadi dia mendapatkan IP secara otomatis, jadi kita harus konfigurasi DHCP server. Kita pergi ke IP, kemudian DHCP server, kita coba DHCP setup. Untuk interface pilih yang bridge nuke, kita next. Ini kita next. Di sini kita next. Ini next. Next terus saja ya, teman-teman. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita bisa cek dulu di VPC 1. Kita coba IP DHCP. Oke, di sini sudah informasinya sudah Dora. Di sini mendapatkan IP 10.254. Kita coba di VPC 2-nya DHCP. Oke. Di sini VPC 2 mendapatkan IP 10.253. Nah, oke, kita kembali ke tujuan, yaitu setting konfigurasi NAT supaya kedua VPC itu bisa akses internet. Kita bisa pergi ke IP, kemudian ke firewall. Di sini masih tetap di router customer ya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke NAT, kita buat yang baru. Untuk chain pilih yang SRC NAT. Nah, di sini untuk out interface saya akan jelasin dulu. Di sini kita akan buat dua out interface, yaitu karena di router customer ini memiliki dua jalur, jadi kita membuat konfigurasi NAT-nya itu dua jalur juga, yaitu yang Ether 1 dan Ether 2. Ini Ether 1 dan Ether 2 untuk out interface-nya ya, teman-teman. Di sini kita Ether 1 dulu, action-nya kita pilih yang masquerade, dan kita buat lagi untuk Ether 2-nya. Ini chain SRC NAT, out interface kita pilih yang Ether 2 gantian.
Kemudian action kita pilih yang masquerade. Kita bisa apply dan kita oke. Oke, sekarang kita lakukan pengujian di VPC 1 dan VPC 2. Di sini saya sudah di VPC 1, kita bisa ping 88. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kalau mau ping google.com kita bisa setting dulu IP DNS 888. Kita bisa ping google.com. Oke, sudah bisa teman-teman. Di VPC 2 juga kita coba ping 88. Sudah bisa. Kita coba IP DNS 888. Dan kita coba ping google.com. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Nah teman-teman, jadi kan tadi kita saat praktek itu menggunakan konsep yang disable enable. Di sini kita ke router customer, kita coba cek di IP, kemudian ke routes. Nah di sini kalian bisa lihat di mana yang jalur aktif itu punyanya jalur 172 dan jalur yang tidak aktif itu punya 192. Jadi di sini ketika kita mendisable yang jalur aktif ini, kita coba, maka si jalur 192 sebagai backup itu akan aktif teman-teman, atau menggantikan peran dari jalur 172. Kita coba enable lagi. Nah, maka akan bergantian. Nah, di sini teman-teman kita akan coba nih untuk menambahkan parameter baru, yaitu namanya distance. Jadi teman-teman, konsep distance ini misal di jalur yang 172 ini kita terapkan distance, maka itu akan bertambah. Jadi semakin distance-nya tinggi, maka jalur tersebut dia tidak akan diprioritaskan. Semisal di sini kita praktekkan saja langsung di jalur yang 172. Kita coba di sini terapkan misal distance-nya 10. Kita coba apply dan kita oke. Nah, maka si 172 dengan distance yang paling tinggi yaitu 10, dia tidak lagi aktif teman-teman. Karena dia tidak diprioritaskan lagi. Jadi hanya yang aktif itu yang jalur 192. Oke teman-teman, mungkin di sini saya akan balikan saja supaya distance-nya 1. Kita apply dan kita oke. Nah, maka itu gantian lagi. Yang aktif itu yang IP dengan jalur 172. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu cek gateway pada failover. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, untuk yang aktif itu ada di jalur router ISP1 yang ini. Dan pada studi kasus kali ini kita akan mencoba untuk mendisable IP root ISP satunya. Jadi nanti akan mengetahui apakah root ini dia up atau down. Jadi nanti ketika kita mendisable IP ISP satunya, dia akan selalu cek gateway ini. Perlu bantuan yaitu namanya cek gateway. Jadi nanti dari sistemnya ketika kita sudah mendisable itu dia akan cek gateway terus untuk memastikannya. Nah, caranya kita bisa klik yang root ISP satunya. Di sini ada yang cek gateway. Di sini untuk cek gateway itu ada dua jenis, yaitu yang ping dan ARP. Dan mungkin saya akan gunakan yang ping saja teman-teman. Jadi nanti ketika dari sistem dia ingin mengeceknya itu menggunakan ping, dimana setiap 10 detik dia itu akan ping atau mengeceknya. Kalau sudah, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Dan kita akan coba nih untuk mendisable IP di router ISP satunya. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian ke addresses, dan di sini untuk gateway yang jalur ISP1 kita bisa disable. Selanjutnya kita balik lagi ke sini teman-teman, router customer, dan kita bisa tunggu teman-teman. Di sini kita tunggu, mungkin agak lama ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana jalur yang router ISP1 dia informasinya hanya S. Berarti yang aktif itu hanyalah jalur yang 172.16.1.1 yang router ISP2-nya. Nah, kita coba nih teman-teman untuk aktifkan lagi ini. Kita enable dan kita tunggu lagi. Biasanya dia sedang proses cek gateway dengan ping. Nah, di sini kalian bisa lihat IP di router ISP satunya yang gateway ini dia sudah aktif kembali. Nah, jadi intinya si router customer ini dia sudah pintar ya teman-teman dalam memastikan apakah si IP-nya itu up atau down dengan bantuan cek gateway. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance ACMP.
Nah, di sini kalian bisa lihat load balance dengan metode ACMP merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, pada studi kasus load balance ini ada dua, yaitu konfigurasi load balance ACMP dan load balance routing mark atau route rules. Oke, langsung aja di sini kita akan konfigurasi load balance pada ACMP. Nah, di sini kita akan hapus dulu dua jalur yang ini, teman-teman. Kita bisa remove saja. Ini juga kita bisa remove. Dan kemudian di sini kita bisa tambah lagi. Untuk destination address ini tetap gateway internetnya. Kemudian caranya teman-teman supaya kita tidak menambahkan route list dua rute seperti yang video sebelumnya, itu kan kita menambahkan dua jalur ya teman-teman, dimana jalur yang Ether 2 dan Ether 1. Dan sekarang untuk memudahkan kita bisa cukup klik yang ini saja. Nah, maka ini akan otomatis dua teman-teman. Di sini kita bisa langsung masukkan gateway yang Ether 1 dulu, 192.168.1.1, kemudian gateway yang Ether 2. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa di-apply dan kita coba oke. Nah, oke, di sini kita sudah menerapkan konsep load balance di mana kedua rute atau dua jalur ISP itu aktif secara bersamaan. Di sini informasinya aktif statik, berarti keduanya aktif ya teman-teman. Di sini kita coba bisa pengujian di VPC-nya. Di sini kita coba ping 88. Oke, sudah bisa teman-teman. Dan kita coba trace 88. Dia itu memakai jalur yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat untuk VPC 1 ketika dia ping 88 atau ping internet ke ISP-nya, itu dia menggunakan jalur yang ini, yang Ether 1 pada router ISP satunya. Jadi urutannya tentunya pertama menggunakan IP VPC 1, kemudian dilanjut dia melewati router ISP 1 yang Ether ini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat IP-nya 192.168.1.1. Kemudian dilanjut dia melewati IP yang ini 10.0.137.1. Oke, kita juga bisa cek di VPC 2, pastikan sudah ada IP. Oke, sudah, kita bisa ping 88. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya trace 88. Nah, kalian bisa lihat di sini juga VPC 2 dia menggunakan jalur yang router ISP 1 yang 192.168.1.1. Di sini ya, kalian bisa lihat. Jadi terserah dari sistemnya, dia mau pakai yang jalur router ISP 1 ataupun router ISP 2. Dan kebetulan saat ini saya menggunakan router ISP 1 teman-teman. Dan mungkin kalau kalian ada yang menggunakan router ISP 2 itu wajar saja, karena load balance ini dimana kedua ISP itu sama-sama aktif secara bersamaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu trace route. Nah, masih di router customer, di sini kita bisa pergi ke tools, kemudian kita ke menu trace route yang ini teman-teman. Nah, di sini semisal saya akan trace yang 888 atau yang ke internetnya. Untuk protokol pilih yang ICMP, kemudian kita bisa di start. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan jalur yang 172.16.1.1 atau menggunakan jalur yang router ISP 2-nya. Di sini kita coba stop saja dan kita akan coba nih untuk trace IP facebook.com. Di sini kita bisa pergi ke command prompt dulu. Jangan lupa di menu run as administrator ya teman-teman. Di sini kita coba lihat IP Facebooknya dengan ns lookup facebook.com. Seperti ini kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat IP-nya sudah muncul, yaitu 10.64.33.82. Di sini kita bisa copy saja dengan di blok seperti ini. Kemudian kita kembali ke router customer. Di sini kita bisa pastekan saja. Di sini kita bisa start. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk jalur menuju jalur ke ping facebook.com-nya itu dia memakai jalur yang router ISP 2, yaitu yang 172.16.1.1. Nah, sebenarnya sama teman-teman ketika kita di terminal. Di sini kita coba saja ping tadi IP-nya itu berapa? IP facebook.com ping 10.64.33 berapa tadi saya lupa teman-teman, titik 82. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, sudah TTL teman-teman, berhasil. Kita coba trace 10.64.33.82.
Nah, di sini untuk jalur yang digunakan adalah menggunakan jalur yang router ISP1 yang 192.168.1.1. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu studi kasus dengan berbeda bandwidth pada ISP-nya. Jadi nanti kita akan atur kecepatan bandwidth pada setiap routernya. Jadi nanti saya akan mendefinisikan router 1 ISP itu bandwidthnya 2 Mbps, dan untuk router ISP2 itu 8 Mbps. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi persamaannya adalah 1/4 ya teman-teman. Langsung aja di sini kita bisa ke router customer. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian ke routes. Nah teman-teman, jadi kan karena ini kita akan mengatur bandwidth, maka untuk gateway yang ini tidak berlaku lagi ya teman-teman. Karena di sini kita akan tambahkan yang lebih banyak lagi untuk bandwidth pada router ISP2. Jadi tadi kan untuk router ISP1 itu persamaannya 1, dan router ISP2 itu persamaannya 4. Jadi 1 dibanding 4. Jadi di sini untuk router ISP2 kita tambahkan lagi teman-teman. Di sini berarti totalnya 5 ya, 1 tambah 4 5. Oke, jadi di sini router ISP1 totalnya 1, dan router ISP2 4, 1 banding 4. Di sini kita bisa copy paste saja. Yang di sini kita bisa paste. Kemudian di sini juga kita paste saja. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa di-apply dan kita oke. Nah, oke, di sini kita sudah atur untuk kecepatan bandwidthnya. Dimana di sini kita sudah atur untuk router ISP2 supaya bandwidthnya itu 8 Mbps. Jadi untuk router ISP2 dia bandwidthnya lebih banyak ya teman-teman. Sekarang kita bisa pergi ke new terminal. Di sini kita bisa IP route print. Nah, kalian bisa lihat untuk jalur yang router ISP2 itu jumlahnya lebih banyak. Otomatis bandwidthnya juga lebih banyak ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan coba untuk ping facebook.com di VPC2. Kita ping IP facebook.com itu 10.64.33. Sebentar saya lihat dulu. .82. Oke, udah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita coba trace 10.64.33.82. Enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ping yang ke facebook.com itu dia menggunakan jalur yang IP router ISP2-nya yang ini 172. Karena kan tadi kita sudah konfigurasi agar jalur yang paling banyak bandwidthnya itu adalah router ISP2-nya. Jadi dia akan langsung mengutamakan rute yang memiliki bandwidth paling tinggi teman-teman, yaitu si router ISP2. Oke teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi load balance route rules. Nah, jadi teman-teman, konsep dari load balance yang route rules itu seperti ini. Saya akan jelaskan. Jika si klien VPC1 dia ingin mengakses internet, maka kita harus menentukan dulu nih menggunakan satu jalur yang akan digunakan untuk mengakses internetnya. Dan saya akan definisikan nantinya supaya VPC1 dia akan mengakses internet menggunakan jalur yang router ISP1. Sedangkan VPC2 dia akan mengakses internet menggunakan jalur yang router ISP2 teman-teman. Jadi antara VPC-nya itu dia harus mempunyai jalurnya sendiri-sendiri, nggak boleh sama. Nah, tetapi teman-teman pada route rules ini saat kita konfigurasi routes-nya itu harus menggunakan SRC teman-teman, SRC address atau source address. Nah, source address itu adalah IP milik VPC-nya atau IP klien, bukan IP milik si tujuannya. Jadi karena di sini kita masih menggunakan IP DHCP, jadi kita akan konfigurasi statik dulu teman-teman, supaya IP yang statiknya itu bisa digunakan di source address, dan supaya saat kita mematikan VPC-nya itu IP-nya tidak akan berubah lagi. Oke, langsung aja di sini kita konfigurasi static IP-nya dulu. Oh ya, dan di sini saya sudah mendefinisikan supaya VPC1 dia static IP-nya 10.10.10.11 dan VPC2 10.10.10.12. Di sini kita konfigurasi di VPC1 dulu. Kita ketik IP 10.10.10.11/24. Dan untuk gateway kita menggunakan gateway milik bridge-nya, interface bridge yang 10.10.10.1. Ini kita tulis 10.10.10.1/24. Di sini kita bisa show IP. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Sekarang lanjut yang di VPC2.
10.10.10.12/24 dan gateway-nya sama 10.10.10.1/24. Kita bisa enter dan kita coba show IP. Oke, IP-nya sudah terpasang ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan konfigurasi rules-nya. Di sini di router customer kalian bisa pergi ke IP, kemudian ke routes. Di sini pada konfigurasi sebelumnya kita bisa disable saja. Kemudian kita ke menu roles. Di sini kita buat yang baru teman-teman. Untuk source address seperti yang tadi saya bilang, kita mulai dari VPC 1 dulu. Jadi kita isikan IP VPC 1 10.10.10.11. Kemudian untuk table di sini saya akan buat yang baru saja VPC 1. Kalau sudah, kita bisa di-apply dan kita oke. Dan kita bisa buat yang baru lagi untuk VPC 2-nya 10.10.10.12 dan tabelnya saya buat yang baru VPC 2. Kalau sudah, kita bisa di-apply dan kita oke. Nah, oke, lanjut kita ke konfigurasi route-nya. Di sini kita buat yang baru. Untuk destination address kan kita akan ke internet, jadi biarkan saja seperti ini. Dan gateway di sini kita mulai dari VPC 1 dulu. Jadi VPC 1 gateway-nya menggunakan router ISP1. Jadi VPC 1 dia akan melewati IP ini teman-teman. Yaitu ini gateway-nya. Tulis 192.168.1.1. Oke, kemudian di sini kan jalurnya kan router ISP1 ya teman-teman. Maka di routing mark ini di sini kita bisa pilih yang VPC 1. Kalau udah, kita bisa di-apply dan kita oke. Selanjutnya kita juga buat yang jalur router ISP2-nya. Jalur router ISP2 172.16.1.1. Kemudian routing mark kita pilih yang VPC 2 teman-teman. Oke, seperti ini kita bisa di-apply dan kita oke. Sekarang kita bisa uji coba di VPC 1 dulu. Oke, di sini saya sudah di VPC 1, kita bisa ping 88. Oke, sudah bisa teman-teman. Kita bisa trace 88. Seharusnya di sini menggunakan jalur yang router ISP1. Nah, kalian bisa lihat di sini VPC 1 dia ping 88-nya itu menggunakan jalur router ISP1. Nah, di VPC 2 juga kita akan ping 88. Seharusnya di VPC 2 ini dia menggunakan jalur yang router ISP2 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini VPC 2 mengakses internet itu menggunakan jalur yang router ISP2, yaitu yang 172.16.1.1. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi load balance pada firewall Manjel. Nah, pada load balance Manjel ini saya akan gunakan seperti materi sebelumnya, yaitu saya akan mengakses internet atau ping 88 teman-teman. Dan saya juga akan mengkonfigurasi supaya VPC 1 dia mengakses internetnya menggunakan jalur yang router ISP1, sedangkan VPC 2 dia mengakses internetnya menggunakan jalur yang router ISP2. Jadi sama seperti materi sebelumnya semua ya teman-teman. Bedanya hanya di konfigurasi utamanya. Di sini kita bisa langsung ke router customer. Kita bisa pergi ke firewall teman-teman, IP kemudian ke firewall. Kemudian kita ke Manjel. Di sini kita buat yang baru teman-teman. Untuk chain masih tetap pre-routing dan source address kita isikan IP VPC 1. Di sini kita mulai VPC 1 dulu. Tadi 10.10.10.11. Kemudian kita akan ke actionnya. Di menu action di sini kita pilih yang mark routing. Dan untuk new routing mark kita buat yang baru saja. Misal Manjel ISP1. Seperti ini kita bisa di-apply dan kita oke. Selanjutnya kita bisa buat yang VPC 2-nya. Di sini source address kita isikan 10.10.10.12. Kemudian ke action kita pilih yang mark routing. Kemudian kita buat yang baru untuk new routing marknya. Misal Manjel ISP2. Kita bisa apply dan kita oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi routingnya. Di sini pergi ke IP, kemudian routes. Oke, di sini pada 3 konfigurasi ini yang di materi sebelumnya kita bisa remove saja semuanya. Yang 3 ini teman-teman kita remove. Oke, kita bisa buat yang baru. Di sini saya mulai dari jalur yang router ISP1 dulu. Di sini karena kita ingin mengakses internet, untuk destination masih tetap seperti itu. Kemudian gateway di sini mulai dari VPC 1 dulu, 192.168.1.1. Kemudian pada bagian routing mark di sini kita bisa pilih yang Manjel ISP1 karena di sini kita mulai dari VPC 1 dulu. Kalau sudah kita bisa di-apply dan kita oke.
Selanjutnya kita juga bisa buat yang VPC 2 dengan jalur router ISP 2.172.16.1.1. Kemudian routing mark, di sini kita pilih yang Menjel ISP 2. Apply dan kita oke. Oke, di sini kita akan pengujian di VPC 1 dulu. Kita coba ping 88. Oke, sudah bisa teman-teman. Kemudian kita coba trace 88. Nah, oke, di sini VPC 1 dia menggunakan jalur yang router ISP 1 ya, teman-teman. Di sini kita cek ping 88 dan seharusnya untuk trace-nya itu dia menggunakan jalur yang router ISP 2. Kita coba trace 88. Nah, oke, benar ya teman-teman. Di sini VPC 2 dia menggunakan jalur yang router ISP 2 karena tadi kita sudah konfigurasi load balance Menjelnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Clip dari Nuke @mentor kecil. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.